Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari Harapan Rakyat berkesempatan untuk silaturahim dengan pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Komplek Jabal Rahmah, dan bertemu langsung dengan pimpinannya Kiai Haji Gun Gunawan Abdul Jawad. Selain beliau sebagai pimpinan pesantren, beliau juga sebagai salah satu anggota DPRD Kota Banjar. Alhamdulillah, dia langsung wakil rakyatnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Gun berkaitan dengan COVID-19 yang hubungannya dengan pesantren. Gimana kabarnya? Sehat Pak Gun? Alhamdulillah baik. Kabarnya ya, alhamdulillah sehat. Nah, ini kita mau bincang-bincang bagaimana pandangan agama berkaitan dengan wabah COVID-19. Terima kasih sahabat Ahmad Muhammad dari. Jadi agama itu menyikapi berbagai persoalan itu secara komprehensif. Jadi tidak hanya sekedar berbicara tentang ibadah mahdoh saja, melainkan juga berbagai persoalan termasuk masalah kesehatan. Ya, kita membaca kitab-kitab fikih selalu diawali dengan kitab Thaharah, yaitu membahas tentang bagaimana cara bersuci. Nah, hari ini kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa pandemi COVID-19, dan ini tentu memprihatinkan ya. Dan agama tidak kaget dengan hal seperti ini. Artinya bahwa di masa lampau Rasulullah SAW sudah memberikan panduan, sudah memberikan himbauan kepada umat Islam. Salah satunya yang paling populer hadis Sahih Bukhari yang pada waktu itu kejadian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dari Madinah mau menuju ke Damaskus. Di tengah perjalanan beliau mendapatkan berita bahwa di Damaskus terjadi wabah. Ya, pernah terjadi wabah? Ya, di masa lampau pernah terjadi wabah dan beraneka ragam wabah itu. Nah, termasuk hari ini ya. Ketika menghadapi wabah seperti itu, Sayyidina Umar bin Khattab mengurungkan niatnya untuk berangkat ke Damaskus. Ya. Sampai salah seorang sahabat menanyakan, gitu, apakah engkau menghindari takdir gitu. Ya. Sementara takdir dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak bisa diganggu-gugat, gitu. Itu adalah hak Allah, prerogatif Allah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, aku akan memilih takdir yang lain ketika memang masih ada pilihan gitu. Sehingga beliau memilih takdir yang lebih baik. Nah, ketika mendengar itu, ada salah seorang sahabat berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bitta'un bi'ardin fala tadkhuluha." Kalau kalian mendengar ada kabar wabah di sebuah daerah, maka jangan masuki daerah tersebut. Kaitannya dengan COVID ini ya. Ini sebetulnya yang menjadi landasan social distancing. Oh iya. Ya, jadi social distancing itu sebetulnya ya memang ada sejak Rasulullah SAW. Itu. Lalu kemudian lanjutan hadis tersebut, wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha. Andai kata wabah itu ada di satu daerah yang mana engkau ada di dalamnya, maka kata Rasulullah SAW, fala takhruju minha, jangan keluar dari daerah tersebut. Nah, ini sebetulnya adalah landasan social distancing. Ya, kita diharapkan dianjurkan untuk tidak saling mengunjungi satu sama lain. Nah, namun ketika memang kita tidak bisa menghindari social distancing, maka ada landasan lain, ya, physical distancing, atau kita sebut hari ini sebagai jaga jarak. Jaga jarak juga
dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketika orang katakanlah seperti hari ini sudah hampir 1 tahun ya kita menghadapi pandemi COVID-19, maka Presiden juga menghimbau agar kita tidak mengalah dan tidak kalah dengan wabah ini. Gitu. Karena life must go on, hidup harus terus berjalan. Kita tidak boleh bertekuk lutut mengalah di hadapan pandemi COVID-19. Maka ya kita kalaupun social distancing tidak bisa dihindari dengan adanya saling mengunjungi, karena aktivitas ekonomi, aktivitas belajar, aktivitas apa saja kan harus tetap berjalan. Gitu. Maka ada solusi yang lain, yaitu physical distancing. Nah, physical distancing Rasulullah SAW dulu pernah didatangi oleh seseorang yang mau berbaikat kepada Rasulullah SAW. Kebetulan beliau itu punya penyakit lepra, ya. Nah, biasanya kan Rasul menjabat tangan orang-orang yang mau berbaikat dengan beliau. Tetapi pada waktu itu Rasulullah SAW tanpa segan-segan, ya. Kata Rasulullah SAW, aku terima baiatmu dan sekarang kau pulanglah. Jadi Rasul tidak segan-segan untuk menyuruh pulang. Karena apa? Karena beliau melihat bahwa yang bersangkutan ini memiliki penyakit menular. Kalau lepra itu kan kelihatan, tangannya mengelupas. Nah, namun hari ini kan yang namanya COVID-19 ini kan nggak kelihatan gitu. Nah, maka ada solusi lain selain social distancing dengan physical distancing atau jaga jarak. Jadi ini ada dari Rasulnya. Iya. Kalau ini adanya COVID-19 ini berdampak nggak sih kepada kegiatan yang ada di pesantren, Pak? Ya, sangat berdampak. Ya, karena pondok pesantren itu kan berasal dari berbagai daerah. Sehingga dihadapkan dengan pandemi seperti ini, maka kami harus selalu berdaya gitu. Jangan sampai dunia pendidikan khususnya keagamaan sebagai landasan moralitas generasi kita di masa yang akan datang jangan sampai menjadi darurat pendidikan gitu. Karena kalau mereka tidak mengenyam pendidikan, katakanlah ada PJJ misalnya, pendidikan jarak jauh, katakan ada sistem daring gitu. Ya bisa, ilmu pengetahuan bisa ditransfer. Tetapi di pondok pesantren itu kan lebih dari hanya sekedar transfer ilmu, tidak hanya sekedar pengajaran, tetapi ada nilai pendidikan, yaitu mengajarkan moralitas, bagaimana mengolah emosional, bagaimana mengolah spiritual, sehingga pendidikan ini tidak hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tetapi juga dengan budi pekerti, memberikan contoh kepada para santri, sehingga memang di masa pandemi ini di tahun ajaran baru santri baru sedikit berkurang, ya, tetapi tetap kita harus beraktivitas. Jangan sampai generasi kita di masa pandemi ini mereka tidak mengenyam pendidikan dengan memadai, ya, sehingga kami tetap menjalankan pembelajaran secara luring, ya, secara face to face, tetapi tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan juga oleh agama dianjurkan. Apalagi pendidikan agama itu sangat penting sekali buat generasi. Betul sekali. Ya, kita tidak membayangkan di masa yang akan datang ya, ketika misalnya generasi hari ini baik di tingkatan pendidikan anak usia dini, ya, kemudian pendidikan SD, sekolah dasar, sampai di tingkatan perguruan tinggi, ini ada satu generasi yang memang mereka tidak mendapatkan pendidikan agama yang memadai, sehingga pondok pesantren harus terus berdaya, ya, apalagi hari ini kebetulan kemarin kami baru memperingati Hari Santri Nasional, ya, kami tetap semangat meskipun harus dengan segala keterbatasan, ya, kami tetap memperingati Hari Santri Nasional karena santri harus tetap berdaya. Dulu menghadapi penjajah, prakemerdekaan, perebutan kemerdekaan, melawan corona. Sekarang melawan corona. Kami harus terus berdaya, tidak boleh pendidikan moralitas, pendidikan keagamaan ini terabaikan di generasi-generasi kita.
Kalau untuk penerapan protokol kesehatan di pesantren seperti apa sih Pak? Kalau sejauh ini yang sudah dilaksanakan? Sejauh ini yang sudah kita laksanakan ya memang seperti halnya yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Karena agama mengajarkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada pakarnya, kepada ahli zikir, andai kalian tidak mengetahui sesuatu. Sehingga tentu untuk urusan kesehatan kami harus bertanya kepada pakarnya, yaitu tim medis, ahli kesehatan, ya, dokter, itu ya. Mereka yang menguasai, memahami masalah kesehatan. Kata para dokter bahwa COVID-19 ini bisa terminimalisir penyebarannya dengan salah satunya ada 3M ya. Kita mengenal 3M, yaitu sering mencuci tangan pakai sabun. Kalau santri kami ini kami anjurkan tidak hanya sekedar cuci tangan, yaitu kami menganjurkan dawamul wudu. Jadi para santri itu setiap saat kami anjurkan untuk selalu terjaga wudunya, karena di wudu tidak cuma tangan, tetapi ya seluruh anggota badan kita yang rentan terkena kuman, virus ya, termasuk COVID-19 itu dicuci dengan bersih. Lalu mengalir ya. Nah, betul. Jadi di kitab-kitab fikih itu kan kita diajarkan tentang bagaimana ma'ul qalil wa ma'ul kasir ya. Ada air yang sedikit, ada yang air banyak. Gitu. Air yang sedikit ini tidak boleh kita menggunakannya dengan memasukkan tangan ke dalam wadah ya. Tetapi betul-betul harus air yang mengalir, kecuali di air yang besar, yang jumlahnya besar, yang istilahnya tidak mutanajis ya, terkena dengan virus itu tidak sampai menjadi penyakit, itu dibolehkan. Tetapi yang paling dianjurkan itu adalah air yang mengalir. Yang pertama, yang kedua, kami juga santri dianjurkan untuk tidak terlalu sering keluar dari komplek, dari pesantren, kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, ya seperti belanja untuk makan gitu ya, kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk minum dan sebagainya yang urgent kami bolehkan gitu. Dan semua harus izin. Santri bolak-balik keluar itu kalau ada apa-apa harus izin ya. Lalu yang kemudian menjaga jarak ya. Kami pengajian pun dengan anak-anak ini selalu menjaga jarak gitu, karena kata dokter bahwa virus COVID-19 ini penyebarannya bisa ditekan dengan menjaga jarak gitu. Karena virus corona ini menyebar katanya melalui droplet gitu, cairan yang keluar dari hidung atau dari mulut melalui bersin atau batuk ya. Maka menjaga jarak adalah merupakan usaha yang kami lakukan di pesantren agar santri tidak tertular COVID-19. Yang terakhir mencuci tangan pakai sabun, kemudian memakai masker ya, termasuk masker juga kami anjurkan. Anak-anak kalau keluar komplek ya, kita anjurkan untuk senantiasa pakai masker. Ini kalau pesantren ini kan santrinya dari mana aja nih? Di pondok ini mayoritas dari Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Ada dari Sumedang, dari Bandung, kemudian dari Cilacap, termasuk ada yang paling jauh itu dari NTT. Jauh ya. Lumayan ya. Jauh. Kalau mereka pulang terus ke sini lagi tuh bagaimana prosedurnya kalau di sini? Kebetulan memang anak-anak ini yang jauh-jauh sejak pandemi ini mereka tidak pulang. Oh, tidak pulang. Ya, kecuali yang dekat-dekat ya, yang dekat-dekat mereka datang ke sini harus menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan ya. Jadi ada surat keterangan sehat, tidak dalam keadaan sedang sakit gitu. Kalaupun di sini ada sempat kemarin juga ada yang demam karena perubahan cuaca ya, dari musim kemarau ke musim dingin. Ini juga sempat membuat kami khawatir ya. Itu anak-anak isu klaster pesantren. Betul, ramai di beberapa daerah gitu kan. Tapi kami merasa yakin dan optimis anak-anak kami di sini tidak akan tertular oleh COVID-19 ya, karena sejauh ini secara dohir ya mereka memang menjalankan protokol kesehatan gitu, sehingga kami optimis, kami yakin
meskipun kami agak sedikit deg-degan ya, tetapi ya saya harus memberikan contoh yang baik kan pada anak-anak gitu kan. Saya bilang dokter ini punya kode etik, dokter ini punya sumpah gitu. Kalau kalian merasa sakit, jangan kalian diam saja kata saya. Bilang kepada kami, segera berobat ke dokter kata saya. Karena urusan kesehatan, dokterlah ahlinya kata saya gitu ya. Nah, saya juga teringat sering saya sampaikan ke anak-anak. Ibnu Sina itu seorang dokter yang beragama Islam ya. Itu. Beliau pernah menyampaikan itu bahwa al-wahmu nisbudda, kepanikan, rasa khawatir yang berlebihan itu setengahnya penyakit. Oh gitu. Ya. Menurunkan Jadi imun berarti ya. orang yang sehat saja kalau kekhawatirannya berlebihan, panik, ini justru menjadi nisbudda, jadi setengahnya penyakit. Itu. Mungkin dalam bahasa kesehatan tadi menurunkan daya tahan tubuh gitu, nggak pede gitu ya, murung gitu. Akhirnya nggak enak makan, nggak enak tidur. Ya wajar kalau di kemudian hari menjadi terkena penyakit gitu, karena kekhawatiran nisbudda. Gitu. Wal itminanu nisbuddawa, ketenangan, ketentraman jiwa itu adalah setengahnya obat. Gitu. Jadi orang berobat dibarengi dengan rasa optimis, rasa tenang, gitu, tidak panik, tidak khawatir berlebihan, itu sudah diberikan setengahnya kesehatan, setengahnya obat gitu, akan menjadi obat untuk dirinya. Daya tahan tubuhnya akan semakin kuat gitu. Kenapa? Karena ya tidurnya nyenyak gitu kan, makannya enak gitu, minum teratur. Insya Allah dengan tenang seperti itu, sebagaimana tadi Ibnu Sina mengatakan, nisbud dawa, setengahnya obat. Gitu. Wasobro, ini yang terakhir kata Ibnu Sina, wasobro bidayatus syifa. Awal dari kesembuhan itu dengan adanya kesabaran. Gitu. Sabar itu bukan berdiam diri. Gitu. Sabar itu mau untuk berproses. Kalau harus berobat, berobat. Sering saya juga sampaikan ke anak-anak, kalau di luar kan, kalau tidak sempat berjemur katanya minum vitamin D gitu. Saya balikin anak-anak, kalau nggak sempat minum vitamin D kata saya, berjemur saja kata saya, sempatkan untuk berjemur. Ya karena kita kan tidak tersedia vitamin D yang cukup gitu, sehingga kita manfaatkan saja berjemur yang cukup. Kalau hubungannya pemerintah dengan pesantren bagaimana sejauh ini dalam penanganan COVID-19 ini? Memang untuk di internal Kota Banjar sendiri, kami belum mendapatkan keberpihakan dari pemerintah yang memuaskan, gitu ya. Kenapa? Karena selalu domain dari keagamaan itu selalu dialihkan ke pusat, gitu. Sehingga berulang kali kami mengusulkan kepada pemerintah, ya baru hanya sebatas rapid test, gitu ya. Itu lalu kemudian penyemprotan gitu. Sementara yang lebih strategis dari itu kan mungkin kami juga terdampak ya, berkurangnya santri yang datang, tentu kebutuhan operasional di pondok pesantren tetap seperti biasa, sementara kan pemasukan sangat berkurang karena kami juga anak-anak yang mereka mereka yang tidak memenuhi kebutuhan untuk pembiayaan pesantrennya, kami tidak menekan mereka. Ya, silakan saja datang ke pesantren, tetap belajar gitu. Karena apa? Karena ya kekhawatiran kami mereka tidak berpendidikan. Itu sehingga kami membutuhkan ada keberpihakan negara di situ. Gitu. Tetapi ya alhamdulillah hari ini sudah mulai ada dari pusat ya. Itu tetapi tidak seperti halnya yang dilakukan oleh negara kepada sekolah-sekolah formal gitu. Tapi alhamdulillah kami tetap tidak khawatir ya, tidak menjadi tidak semangat gitu hanya gara-gara tidak dibantu oleh pemerintah. Ya alhamdulillah lah. Kami akan selalu beraktivitas, menjalankan segala rutinitas kami di pondok pesantren untuk belajar ya. Memang ya kalau urusan makan kan anak-anak ini sangat sederhana sekali Kang Habib ya. Jadi mereka sehari-hari ya makan dengan sayuran, malah bagus oleh kesehatan kan bagus itu. Gitu. Meskipun ya kadang-kadang mereka juga
bosan ya makan dengan sayur terus kan bosan. Sehingga dua kali dalam seminggu ya kami ada variasinya gitu kan, baik itu berupa telur gitu kan, lalu seminggu sekali kami kasih mereka daging ya, daging ayam gitu. Nah ini memang upaya yang kita lakukan supaya anak-anak tetap semangat untuk belajar, kesehatannya terjaga gitu. Dan kami juga menyediakan ruangan isolasi. Jadi anak-anak yang agak sakit ya dalam masa penyembuhan kami pisahkan dari santri yang sehat gitu, sehingga tidak sampai tertular. Meskipun hari ini memang sedang pancaroba ya, perpindahan cuaca dari musim panas ke musim dingin, mesti ada batuk pilek gitu. Tapi hari ini takut kan, demikian. Kalau imbauannya untuk para santri supaya mereka tetap sehat, tetap kuat dan bisa melaksanakan kegiatan ngaji itu ya. Kami selalu menghimbau pada para santri ya agar mereka makan teratur, minum teratur, jaga kebersihan, protokol kesehatan dilaksanakan. Itu kami tekankan kepada para santri. Termasuk selain upaya lahiriah, kami juga melakukan upaya batiniah. Gitu. Karena antara lahir dan batin itu kan sesuatu hal yang harus seimbang. Gitu. Kami anjurkan para santri ini untuk senantiasa berdoa, gitu, ada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena di dalam Al-Qur'an disebutkan kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW, sampaikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan ada sesuatu hal yang terjadi pada seseorang, kepada kita, kecuali apa yang sudah Allah tentukan gitu, apa yang sudah Allah gariskan di Lauh Mahfuz. Tetapi meskipun demikian, tentu upaya-upaya lahiriah harus selalu dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban, dan upaya batiniah kita ya kita berdoa seperti membacakan Khamsatun ya. Setiap sebelum sholat atau setelah sholat kami bacakan minimal 3 kali ya Khamsatun wa fi biha harul wabail hadimah al mustafa al murtado wabnahuma wa Fatimah. Itu salah satu doa, dan ada banyak doa yang lain yang kita amalkan dengan para santri agar secara batiniah yaitu kami juga ada ketenangan dan penyandaran kami secara vertikal pada Allah Subhanahu wa taala ya harus menjadi sesuatu hal yang penting gitu. Bahwa apa yang kita upayakan secara lahiriah tidak akan terlepas dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti antara lahir dan batin itu harus seimbang. Betul sekali. Oh iya. Kalau untuk harapannya nih dari pimpinan pesantren dalam upaya penanganan COVID-19 ini, baik dari pemerintah ataupun masyarakat itu agar wabah ini cepat selesai, seperti apa Pak? Ya, masyarakat Indonesia ini kan secara umum mereka itu agamis, sehingga segala sesuatu itu ya alhamdulillah selalu disandarkan kepada ajaran-ajaran agama. Nah kami berharap itu pemerintah bergandengan tangan dengan para agamawan, ya termasuk kegiatan seperti ini, dialog-dialog seperti ini penting untuk dilakukan oleh banyak pihak, ya karena persoalan COVID ini kan bukan persoalan yang bisa diselesaikan oleh segelintir orang, tetapi harus ada kedisiplinan dari semua pihak. Kami juga menghimbau kepada pemerintah agar bergandengan tangan dengan para agamawan supaya mereka menyampaikan gitu bahwa beragama ini jangan dengan hawa nafsu gitu. Seperti dulu misalnya ada sempat pembatasan untuk sholat jamaah di masjid gitu ya. Itu. Nah ini kan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, itu karena pemerintah tidak bisa memfasilitasi secara lengkap, apakah itu alat kesehatannya, lalu kemudian protokolnya bisa dijamin secara maksimal. Akhirnya kan solusinya dengan pembatasan itu untuk masjid-masjid yang rentan didatangi oleh pendatang. Itu ada pembatasan dulu ya. Tetapi masyarakat kadang-kadang ya mereka bilang wah warung dibuka ya, pasar dibuka, mall dibuka, tapi kok masjid dikunci, ditutup gitu. Padahal nggak demikian. Kalau masjid itu kan bisa dibawa ke rumah. Gitu. Sementara kalau pasar tidak bisa dibawa ke rumah. Gitu. Bayangkan kalau misalnya untuk
sekedar masak sayur asam saja, kan penghasil melinjonya orang mana, ya, penjual asamnya orang mana, kemudian penjual bumbu yang lainnya orang mana. Akhirnya kan orang untuk mendapatkan sayur asam saja bisa kesulitan karena ini sangat positif ya. Karena ya sekali lagi beragama itu jangan dengan hawa nafsu. Ada aturannya. Di tengah pandemi ini bahkan seorang ulama pernah menyampaikan di dalam kitab Fathul Bari disebutkan man jalasa fi baitihi